juga teologia. Nah ya, jadi Roh Kudus Alkitab itu artinya pelajaran tentang Roh Kudus yang secara letterlek harafiah itu tercatat di dalam ayat-ayat di dalam Alkitab. Ada Roh Kudus teologia, itu dia menghubung-hubungkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain secara teologis. Nah, ini kita akan gabungkan ya. Roh Kudus secara teologis dan Roh Kudus juga harus secara Alkitab. Mari kita mulai. Mungkin di waktu-waktu yang lalu sudah sempat disentil tentang Roh Kudus, tetapi pertemuan kali ini atau mungkin ada dia punya lanjutan nanti, itu akan lebih dalam lagi, saudara-saudara jemaat ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam pelajaran tentang pneumatologi atau pelajaran tentang Roh Kudus. Kalau kita mempelajari tentang Roh Kudus, saudara-saudara, maka kita juga perlu mempelajari tentang lembaga ketrinitas kealahan. Ya. Sekali lagi, kalau kita mau pelajari tentang Roh Kudus, pribadi, kuasa, pekerjaannya, itu kita tidak akan terlepas dari kita punya pengetahuan tentang trinitas kealahan. Apa itu trinitas kealahan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, inilah yang disebut trinitas. Dan kita tahu bersama bahwa tiga pribadi ini itu adalah satu kesatuan. Ya. Tiga di dalam satu kesatuan. Mari kita lihat fungsional masing-masing dari trinitas kealahan ini. Allah Bapa, dia perancang keselamatan. Bapa. Berikut oknum kedua yaitu Yesus atau Allah Anak. Jadi kalau yang tadi Bapa, Allah Bapa, Adonai, Yahweh, Elohim. Nah, berikut ada Allah Anak. Allah Anak itu yaitu Phai Hologos Sarx Geneto, artinya Allah yang menjadi sarx atau daging. Dialah Yesus. Kenapa Allah harus menjadi manusia, daging? Karena tujuan Allah mengirim Yesus atau dia menjadi anak manusia, Allah menjadi manusia, itu namanya inkarnasi. Tujuan Allah berinkarnasi itu supaya manusia itu akan ditebus oleh darah yang tidak bercacat, yaitu darah Yesus. Makanya Yohanes, di dalam Injil Yohanes, dia berteriak begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Kenapa Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia? Karena di dalam ritual perjanjian lama, terutama Israel itu dikenal dengan ada ibadah grafirat. Apa itu ibadah grafirat? Ibadah pendamaian. Dibuat setahun sekali. Dan di dalam ibadah pendamaian itu, Imam Besar Harun, dia masuk ke dalam tabernakel Musa 1 tahun 1 kali. Waktu dia mau masuk tabernakel Musa, pertama-tama dia harus menyembelih lembu jantan. Di pelataran, dia sembelih lembu jantan di situ, lembu yang tidak bercacat.
Jadi lembu itu kalau imam mau periksa, kalau dia ada luka, ada luka di kaki, tidak boleh. Kalau dia ada luka di badan, tidak boleh. Kalau telinganya buntung, tidak boleh. Jadi imam memeriksa kondisi lembu jantan itu, dipastikan lembu itu tidak bercacat. Nah, ini tipologi tentang Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus itu harus laki-laki? Karena memang sudah dari dulu di perjanjian lama, lembu jantan, bukan lembu betina, yang dikorbankan. Nah, singkat cerita, jadi di zaman bangsa Israel itu, Imam Besar Harun itu memotong lembu yang tak bercacat, darahnya dibawa dan dioleskan di setiap barang-barang di perjanjian di Tabernakel Musa. Itu perjanjian lama. Nah, itu tugas Yesus. Fungsional ala anak. Dia rela mengorbankan dirinya. Kenapa? Karena di dalam hukum Taurat, segala sesuatu di dalam hukum Taurat disucikan oleh darah. Kata Ibrani pasal 9. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada yang diampuni. Tidak ada pengampunan. Itu fungsional ala anak. Yang ketiga, fungsional ala Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan bicara tentang Roh Kudus. Kita tidak bicara tentang Bapa, teologi proper. Kita tidak bicara tentang kristologi atau pribadi Yesus. Tetapi malam ini, dan mungkin ada sambungannya, kita bicara tentang Roh Kudus. Lebih dalam lagi kita mengenal tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah oknum ketiga dari Trinitas kealahan. Oknum ketiga dari Trinitas kealahan. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kapan Roh Kudus dia itu mengerjakan pekerjaannya? Nah, saya mulai dengan dalam pola perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab, kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana tadi kita sudah belajar tentang oknum Roh Kudus, ya. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah. Jadi kita tidak memahami tiga Allah. Tidak. Satu Allah, tetapi ada tiga pribadi yang menjalankan rencana Allah itu. Nah, malam ini kita baca Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Baca, saya baca untuk saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Ya. Tohu wabohu, gelap gulita itu, kekacauan itu, saudara-saudara. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.